Jadi kita sebaiknya kalau mau pergi itu memakai masker. Kemudian kita harus jaga jarak dengan teman kita. Nah, sebelum itu kita harus sering menggunakan hand sanitizer. Nah, ketika mau makan ataupun sesudah pergi kita harus bercuci tangan agar kita tetap sehat dan jauh dari kuman. Kemudian di sini siapa ketua kelasnya? Ali. Nah, ketua kelas memimpin doa untuk memulai pembelajaran IPS hari ini. Berdoa mulai. Yuk semuanya berdiri. Yuk, ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bidadari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, di sini kemudian Ibu akan menyampaikan materi tentang interaksi manusia dengan hubungan lingkungannya dan faktor yang mempengaruhi lingkungan terhadap budaya, sosial, dan ekonomi. Udah belajar itu belum? Di sekolah. Interaksi manusia terhadap lingkungan. Ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Siapa yang tahu? Interaksi sosial itu hubungan antara manusia dengan lingkungan atau individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu contohnya apa? Ada yang tahu? Kalau interaksi manusia dengan lingkungan alam itu ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif. Kalau yang berdampak positif ada yang tahu tidak? Apa contohnya? Kelas tahu? Contohnya apa? Interaksi manusia terhadap lingkungan alam. Yang pertama itu ada reboisasi, kemudian ada tanaman tembakau di pesisir pantai. Untuk yang dampak negatifnya itu menebang pohon sembarangan akan mengakibatkan apa? Tanah longsor dan banjir. Kemudian ada interaksi manusia terhadap lingkungan alam itu seperti di perkebunan, itu contohnya apa? Di daerah perkebunan. Ya, terus kelapa sawit ya. Nah, dalam menanam kelapa sawit itu kita tidak boleh berlebihan. Nanti itu pohon kelapa sawitnya
merawatnya itu tidak boleh sembarangan. Jadi tergantung jenis dan kita merawatnya itu harus rutin. Jadi agar tercipta pohon-pohon yang bagus. Nah, kemudian di daerah laut seperti nelayan itu akan menghasilkan ikan. Nah, itu sebagian contoh dari interaksi manusia di lingkungan alam juga. Kemudian ada hubungan lain seperti produksi pada batik. Kita membuat batik itu juga seperti hubungan manusia dengan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian kalau interaksi sosial manusia dengan lingkungan alam yang budaya, contohnya apa? Ada yang tahu? Logo ini nyambut semua ya kayaknya ya. Nyambut semua ini. Yuk tepuk semangat dulu, ice breaking dulu. Ada yang bisa tepuk semangat? Ada yang bisa enggak? Kelas 5. Kelas 5 ya dia. Coba maju ke depan. Siapa yang berani? Yuk maju ke depan. Ketua kelas mimpin ice breaking. Yuk. Tepuk semangat. Bisa tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat gitu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kok gak semangat sih, ulangi di bawah pakai semangat. Tepuk semangat. Budaya Indonesia itu seperti contohnya kita membudayakan produk batik. Contohnya apa lagi selain batik yang bisa dihasilkan oleh negara kita sendiri? Itu seperti reok Ponorogo itu kan juga budaya kita ya. Itu dari daerah mana? Reok Ponorogo, ada yang tahu? Bali. Ya, Jawa Timur ya. Kalau daerah Bali apa namanya? Ya, tari pendet itu ya. Nah, itu kalau budaya. Kemudian kalau sosial apa? Kita saling berinteraksi dengan teman kita, saling menghargai. Kita tidak boleh mengolok-olok teman kita, harus saling rukun. Nah, kemudian kalau dari ekonomi, hasil pangan Indonesia itu apa yang bisa diciptakan yang banyak? Beras, terus apa lagi? Sayur, ikan, terus apa lagi? Daerah perkebunan kan tadi contohnya bisa kelapa sawit, buah. Terus kalau sudah ya ekonomi, budaya, sosial, itu kan memberikan motivasi. Kesimpulan dari materi ini, kita harus menghargai teman untuk yang individu per individu. Kemudian yang individu dan kelompok itu kita bisa sosialisasi dengan kelompok lain. Kita punya teman lain gitu dari bisa apa ya? Dari sekolah bawa HP boleh? Coba dengar dulu kita ibu lagi ya. Kemudian kita juga sebagai manusia harus mencintai lingkungan kita, jangan merusak agar lingkungannya itu hijau asri. Nah, ada interaksi antara manusia dengan lingkungan, ya. Nah, di sini aku akan membentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri ini berapa orang nih semuanya? 16. Ada 4 ya? Oh, ada 4 yang berangkat ya? Jadi dibagi 4 kelompok aja. Membuat kelompok pengertian tentang interaksi manusia dengan lingkungan terhadap budaya, sosial, ekonomi. Oh, berarti 3 kelompok saja. 16 bagi 3 berapa? 12. 12 tidak berangkat 4. Oh, nggak berangkat 4. Berarti yang 4 unsur ya. Berarti 12 bagi 3 berapa? Satu kelompok 4 orang ya.
digabung, coba bentuk kelompoknya. Ayo, ini. Coba digabung dulu kelompoknya. Ini cowok-cewek boleh digabung kok. Ini pas ya, ini empat. Buat kelompok ini interaksi manusia terhadap budaya, sosial, dan ekonomi. Budaya, sosial, Sekarang kita menyimak video bersama-sama ya, simak dengan baik. Manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia pasti akan membutuhkan orang lain. Coba kamu perhatikan. Di rumah kita melihat ayah, kakak, dan adik. Di lingkungan masyarakat kita melihat tetangga, saudara, dan juga pedagang. Di rumah teman-teman kita. Di sekolah kita bisa melihat guru, teman-teman, dan juga karyawan sekolah. Semua itu adalah bentuk interaksi sosial di lingkungan kita, baik yang bersifat individu ataupun sosial. Coba perhatikan gambar berikut. Bermain dengan teman di sekolah merupakan kegiatan interaksi dengan sesama individu. Interaksi ini dinamakan dengan interaksi sosial. Interaksi yang terjadi juga tidak selalu dengan manusia saja loh, melainkan juga dengan alam atau lingkungan hidupnya. Perhatikan gambar berikut ini. Siswa bergotong royong untuk menanam tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Siswa juga bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Interaksi inilah yang disebut dengan interaksi lingkungan hidup. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah Sebelum dilanjut, ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Rian. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Ya, benar. Dilanjut ya. Disimak lagi. hubungan sosial antar individu. Nah, ini contoh-contoh dari hubungan antar individu. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, perlunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya kontak sosial atau kontak fisik, seperti berjabat tangan, percakapan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, setelah itu kalian Ibu minta untuk menuliskan perbedaan pembangunan interaksi sosial di bidang ekonomi dan sosial di bidang sosial budaya di Indonesia. Minimal 4 ya, kan ada banyak. Jadi Ibu kasih waktu berapa menit? Mau berapa menit mengerjakannya? Berapa menit? 2 menit cukup ya? Ya, Ibu kasih waktu 2 menit, segera dikerjakan.
Kalau sudah, bilang ya. Ya. Sudah? Sudah. Ya, ditunggu sebentar lagi. Sudah. Sudah? Ya, kita bahas bersama-sama. Ada yang bisa memberikan contoh untuk pembangunan di bidang ekonomi? Saya, Bu. Ya, Rian silahkan. 1. Pembangunan infrastruktur. Ya, 2. Pembuatan pasar. ya. 3. Stabilitas politik. 4. Baris industri. Ya, baik Rian. Selanjutnya untuk contoh bidang ekonomi sosial budaya, ada yang mau memberi contoh? Saya, Bu. Ya, Mas Rari, silakan. Pengembangan di bidang kebudayaan. Ya, Pembangunan pariwisata. ya, Pengadaan bidang olahraga. ya. Udah Pak? Bidang Oh, masih perbaikan satu. gizi. Oh ya, udah paham semua ya. Sekarang dilanjut bentuk interaksi manusia dan pengertiannya. 1. Interaksi manusia dengan lingkungan adalah interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Siapa yang bisa memberi contoh? Contoh untuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, ada yang mau memberi contoh? Saya, Bu. Ya, Interaksi adalah hubungan timbal balik untuk mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan selainnya. itu pengertian Mas Rian. Contoh ini, contoh interaksi ini. Mungkin Mas Fahri tahu. Ya, Manusia menyesuaikan waktu menanam sesuai musim. ya benar. Selanjutnya nomor 2 adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang per orang, kelompok per kelompok yang harus terjadi timbal balik oleh kedua pihak serta melakukan kontak sosial dan komunikasi. Selanjutnya ada interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Kebudayaan bangsa yang beraneka ragam sehingga kita harus dapat menyesuaikan diri. Dan yang terakhir yaitu interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Dari penjelasannya Ibu bicarakan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Mas Rian silahkan. Interaksi adalah hubungan timbal balik untuk mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan selainnya. Interaksi terbagi menjadi interaksi manusia dengan lingkungan, alam, lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Ya, baik. Terima kasih. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan, dengan sosial budaya, dengan ekonomi. Sekarang kita belajar tentang pembangunan sosial. Tadi kalian kan sudah diskusi dengan kelompok tentang pembangunan sosial. Nah, siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, Mbak Rama. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksud untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Tujuannya meningkatkan taraf hidup, pendapatan, memperluas kesempatan kerja, dan pendidikan yang lebih baik untuk mensejahterakan rakyat. Nah, betul sekali. Ada yang ingin ditambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Rizky mau menambahkan tentang upaya? Ya. Upaya bidang budaya melakukan kegiatan seni
dengan tujuan melaksanakan kesenian menggunakan bahasa Indonesia, bidang ekonomi, kegiatan jual beli di pasar, menjual pertanian. Nah, di bidang budaya tadi itu melakukan kegiatan seni dengan tujuan melestarikan kesenian, lalu menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kesatuan yang wajib dilestarikan. Betul sekali. Terus selanjutnya, Bu Guru punya pertanyaan untuk kalian. Nomor 1, ini cepet-cepetan ya. Interaksi manusia dengan ekonomi itu apa? Sayang, Ya, lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan. Sumber daya alam ekonomi adalah alat yang digunakan untuk mempengaruhi kebutuhan barang atau jasa. nah selanjutnya. Oh, Rizky ya, bentar. Tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya apa, Riz? Untuk meningkatkan pendapatan dengan cara salah satunya kegiatan jual beli. Nah, betul sekali. Kalian sudah paham semuanya? Sekarang Bu Guru akan mengambil kesimpulan. Jadi pembangunan sosial itu semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, taraf hidup dan kesejahteraan sosial itu yang bagaimana? Taraf hidup itu contohnya gini. Kemarin Pak Budi dia tempat tinggalnya ngontrak atau ngekos. Terus Pak Budi bekerja dengan cara menjual menjual sayur mayur di pasar, terus mendapatkan uang. Uangnya kan udah kumpul banyak tuh. Pak Budi lalu membeli rumah sebagai tempat tinggal. Nah, itu kan taraf hidupnya meningkat seperti itu. Lalu pembangunan sosial itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar taraf hidup bangsa di Indonesia itu semakin meningkat. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, itu sekarang kita mengerjakan LKPD yang saya bagikan. Ini Mbak Rahma, bentar ya Mbak Rizky. Ini Mbak Rizky. Baik kebutuhan sekunder. Nah, ini di sini Ibu punya soal, jadi tolong kerjakan ya. Punya aja ini. Ini dikerjakan. Ini.
sudah selesai ngerjakannya boleh Ibu minta kumpulin aja. Terima kasih. Nah. Sekarang tinggal menjelaskan kesimpulannya dari materinya. Ya, kesimpulan dari materi kegiatan hari ini yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial itu kegiatan yang dilakukan hubungan antara individu sama individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Nah, individu tadi apa? Diri sendiri. Kalau kelompok lebih dari satu orang. Nah, yang kedua ada ciri-cirinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu lebih dari satu orang ciri-cirinya. Jadi kegiatannya tuh lebih dari satu orang. Yang kedua ada interaksi sosial menggunakan simbol. Artinya menggunakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Kalau nggak paham itu namanya, maksudnya itu interaksi sosial itu pakai bahasa sehari-hari, pakai bahasa yang kalian omongkan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada tujuan yang dicapai. Misalnya kayak ada orang jual beli, kan pasti ada transaksi tawar menawar. Nah, itu namanya ada tujuan yang dicapai. Yang keempat ada interaksi sosial, memuat dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu artinya menghubungkan waktu dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga ada syaratnya. Syaratnya itu ada kontrak sosial. Yang kedua ada komunikasi. Nah, kontrak sosial itu dia kayak melakukan tadi, kayak ciri-ciri tadi, ada lebih dari satu orang, interaksi sosialnya menggunakan bahasa sama yang lain-lain. Dan komunikasinya pakai bahasa yang digunakan. Yang keempat ada bentuknya, bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif. Asosiatif itu interaksi yang positif kegiatannya. Yang kedua ada disosiatif. Nah, disosiatif itu yang kegiatan negatif. Yang kelima ada contoh kegiatannya. Nah, contoh kegiatannya tuh kalau dari asosiatif itu dia tawar-menawar, kegiatan tawar-menawar di pasar. Yang kedua ada disosiatif. Disosiatif itu kayak tawuran. Kalian tahu tawuran kan? Ya sudah. Nah, di sini sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan arahan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Sebelum makan juga cuci tangan. Banyak minum air putih. Pakai masker sebelum jalan. Jaga jarak dan jaga kesehatan selalu. Baca doa sebelum jalan. Nah, sudah saya akhiri. Nah, sudah sampai sini. Terima kasih sudah memberikan waktu dan mendengarkan saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.